ورفعت عيني للسماء أرى بها April 2026 beredar di Facebook surat Habib Lutfi bin Yahya menggunakan kop organisasi Jatman ketika ia menjabat ketua Jatman sebelum didepak oleh PBNU. Sebelum membahas itu, saya akan mengajak Anda flashback ke beberapa peristiwa sebelumnya tentang beberapa hal mengenai Habib Lutfi bin Yahya. Pasca Kiai Imad mempublikasikan karya ilmiahnya yang menyatakan bahwa klan Habib Alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, masyarakat ramai turut serta menguak kasus-kasus lain terkait Habib Lutfi bin Yahya, di antaranya 1. Pengubahan sejarah Jatman dan NU. 2. Pengambil alihan Jatman dari NU. 3. Pemalsuan kuburan-kuburan pribumi Nusantara, khususnya kuburan dan identitas Terah Keraton Ngayogyakarta, KRT Sumodiningrat. Selain 3 poin tersebut, masih ada banyak lagi lainnya seperti pemalsuan silsilah Mbah Malik bin Ilyas yang dibinyahyakan. Di kesempatan ini, kita tidak akan membahas secara detail mengenai hal-hal tersebut karena akan menjadi panjang sekali. Kita akan bahas secara makro saja, dimulai dari pengubahan sejarah Jatman dan NU. Pada Juli 2023, Kiai Halwani menceritakan kepada Gusmar KBN Nusantara bahwa sejarah Jatman berubah sejak kepengurusan Rois Amnya adalah Habib Lutfi bin Yahya. Sudah 20 tahun lebih. Rois Amnya Habib Lutfi. Itu tahun berapa itu? Ya saya lupa, itu sudah 20 tahun lebih. Karena saya sering mengatakan, Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya sudah bilang ketika Anda memotong sejarah, pada saatnya sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Gonjang-ganjing pemalsuan sejarah, kuburan, dan identitas yang ramai terkuak ke publik turut membuat Mbah Kiai Zakwan Salatiga, seorang mursyid tarekat Qadiriyah dan sesepuh Ikatan Alumni Pondok Tremas, mengungkapkan kekecewaan beratnya kepada Jatman yang dipimpin Habib Lutfi bin Yahya. Saya ketua alumni Tremas Indonesia. Saat ini Mbak. Sekarang saya Terus? menjabat ketua. Terus? Kemarin pertemuan saya tanyakan, lu ngopo toh fitnah kaya ngono. Gak masalah, apalagi dia sebagai ketua Jatman. Apa tidak mempermalukan tasawuf ini, orang-orang tarekat ini. Kalau saya sejak dulu keluarga saya tidak ada yang masuk Jatman. Walaupun kami orang-orang tarekat. Depan jenengan nggih mursyid tarekat to, Mbak? Mungkin mawon. Tapi nggak masuk Jatman ya? Enggak. Belum pernah malah. Belum pernah. Allah telah melindungi saya dari kelompok-kelompok. Berarti memang dari awal Jatman itu yang betul-betul punya nasab, yang pejuang, sana pejuang itu memang terpisah ya. Gusti Allah gitu. Pahlawan. Beliau, ayah beliau lah pendiri Jatman. Bersama Pak Toto, 9 dari mereka. Itu kita sudah marah. Sejarah tidak boleh dimainkan. Kalau orang tarekat, Qadiriyah akan sadar, Pak. Saya dijerat dari kakek saya. Yang namanya Syahbul Karim itu pernah di Indonesia, berjuang ke Indonesia. Itu orang semuanya sudah oke dan berjuang untuk berjuang. Akhirnya Syahbul Karim harus dipanggil kembali Syekh Habib Samban kembali ke Makkah karena beliau sudah sepuh. Dan kondisi Indonesia, Masya Allah, mursyid-mursyid tarekat dibantai Pak, ada 700-an orang masih marah sampai hari ini saya. 700 mursyid. 700 mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pandega Beder Cirebon, coba dibaca. Petani Banten, coba dibaca. Itu orang mursyid semua. Ini hasil karyanya siapa? Ya Bajingan Usman itu yang Usman bin Yahya. Usman bin Yahya. Karena berfatwa bahwa orang yang tidak mengikuti pemerintah saat itu, pemerintah siapa? VOC, penjajah itu dianggap buah. Bukan hanya di Jawa yang geger, Aceh habis Pak. Pak, kebetulan darah saya ada darah Acehnya, jadi double marah saya. Tak hanya Mbah Kiai Zakwan, Syekh Ahmad Syakir, mursyid tarekat,
juga melakukan protes pembelokan sejarah Jatman. Dalam video tersebut, Kiai Imad dan Gus Abbas Buntet menerima maklumat dari Syekh Ahmad Syakir berupa dukungan penyelesaian dugaan kasus kaum Balwi yang dinilai melakukan kebohongan nyata tentang nasab zuriyah Rasulullah Muhammad SAW, mengubah sejarah Nahdlatul Ulama, mengubah identitas makam-makam penting, dan mengubah sejarah Jatman. Ini saya bacakan dulu. Pondok Paseban Tariqah Al-Mu'tabarah Ar-Rasuli Asy-Syarif Jadallahu Syarafa wa Tadiman Maklumat. Salam NKRI Pondok Paseban Tariqah Al-Mu'tabarah Ar-Rasuli Asy-Syarif Jadallahu Syarafa wa Tadiman. Desa Keji, Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu 8 November 2023 memaklumatkan mendukung penyelesaian dugaan kasus penyalahgunaan kaum Ba'alawi yang dinilai melakukan kebohongan nyata tentang nasab zuriyah Rasulullah Muhammad SAW, mengubah sejarah Nahdlatul Ulama, mengubah identitas makam-makam penting, mengubah sejarah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah Jatman. 2. Hormat dan khidmat kepada ahli zuriyah Wali Songo dan zuriyah Mataram, Raden Syarif Abbas Buntet. Semoga berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syekh Al-Alim Billah Fa Ahmad Syakir Ibnu Muhammad. Cerita akuisisi Jatman oleh Habib Lutfi bin Yahya diceritakan oleh Kiai Haji Muhadi, seorang mursyid dan juga pengurus Idarah Wusta Jawa Tengah selaku wakil rais, pengasuh salah satu pondok pesantren di Kabupaten Boyolali. Bersama Kiai Mubarok, Ketua Tanfiziah PCNU Wonogiri, beliau menceritakan bagaimana kronologi dan cara-cara yang dilakukan Habib Lutfi bin Yahya untuk mengambil alih Jatman. Insya Allah Kiai, semoga berkah. Ini bersama Toreko, bersama NU, NU bersama Toreko. Tahun berapa kira-kira? Tahun 77. Tahun 77 ya? Di Merangin. Oh, di Demak. Itu Lutfi bin Yahya masih Joko, belum punya. Sudah mimpin Toreko? Belum. Belum. Selama Muktamar NU ke-8 di Jogja, NU sama Toreko satu Jogja. Nah, Lutfi Hakim bin Muslim niku pimpinan pun di rebut kali Lutfi niku. Merebutnya Habib Lutfi itu di muktamar di Jogja. Ya orang rebut tapi ya kaya rebut. Oh iya. Mergo Lutfi Hakim diarani sing bodho sing amoh sing lemah-lemah, ora bejaji, ora pinter. Masya Allah, luar biasa. Itu jadi Habib Lutfi muktamar ke-8 di Jogja, muktamar NU dan Toreko di Jogja, itu jadi pimpinan Rais. Akhirnya muktamar ke-9 Di mana itu? di Pekalongan. Pekalongan. Dia sudah memisahkan diri dari NU. Karena Toreko tidak harus muktamar, tidak boleh muktamar, tidak ada kongres. Kongres, betul. Nah kok muktamar di Pekalongan? Karena memisahkan Toreko dari NU. Ada nggak yang mengingatkan pada saat itu, Mbak? Ya gak berani. Nggak berani ya? Cuma gak berani aja. Oh ya. Muktamar 9 diadakan gak berani karena ada indikasi, ada niat dalam. Sudah muktamar 9 mulai niat untuk membawa Toreko keluar dari Banung NU. Dari awal sudah ada niat untuk memisahkan dari NU. Nah, muktamar 9 di Pekalongan itu begitu. Karena Toreko kan gak wajib muktamar. Ya, kongres. Kongres. Tapi muktamar Pekalongan, muktamar Toreko ke-9. Berarti sudah memisahkan dari NU. Dari NU. Iya. Tapi masih di dalam. Tuh utak-utik muktamar 10 sudah ada niat. Iya. Muncul niat. Jenengan pada saat itu nopo teng Toreko? Idarah Wusta sebagai apa? Sebagai wakil. Sebagai wakil. Wakil Rois. Wakil Rois, ya. Jawa. Terus perjalanannya Perjalanan begitu. sampai Muktamar setelah Jogja itu muktamar 9.
Setelah Pekalongan ya. Kalongan, Muktamar 9 Toreko, itu Muktamar 10. Di mana ya? Dan Pekalongan lagi, Oh, berapa? tidak boleh ke lain-lain. Alasannya apa itu Pak? Alasannya sama yang Oh, hanya cuma ikut. Sampai Muktamar 10, dari kelas 3, Muktamar 9, 10, 11. Itu Muktamar di Pekalongan terus. Pekalongan terus ya. Ya. Muktamar ke-12 masuk Pekalongan terus. Akhirnya diminta Malang. Di Malang. Di Malang, Pondok Malang. Di sana dibuat skenario. Itu agak sukses muktamarnya. Muktamar karena tidak sukses karena sekretarisnya juga tidak datang-datang. Akhirnya tamu-tamu muktamar dari Makassar, dari Banjarmasin, dari Jawa umumnya datang sekaligus datang bayar muktamar, kami tidak dapat tempat penginapan, tidak dapat tempat penginapan, tidak ada makan. Itu nanti tidurnya di mana kalau nggak ada Ya, penginapan? terus pulang akhirnya. Nah, Tapi sudah memilih ketua pada saat itu. Yo belum. Gagal Karena, ya. karena nggak dapat penginapan, nggak dapat ada yang ngurusin makan. Ya ada makan tapi nggak keduman kok makan. Memang sengaja dibuat gagal. Ya mungkin. dibuat gagal, nanti dibuat. Karena Tahun berapa nih Pak? wah kalau tahunnya nggak ingat sudah. Ya. Ya baru mau tamar ke 10, ke 11, Ke-12. ke-12 di Malang gagal. Akhirnya yang ke-12 gagal. Lihat terus, oh lah apa Pekalongan, lalu ke-13 Pekalongan lagi, 14 Pekalongan lagi. Mau tamar berapa Pekalongan lagi, lah mau tamar ke-15 harusnya Tahun 2023. September. Nah, tidak ada muktamar. Iya. Nah, tidak ada muktamar. September 24. Ya, kawan ini iya. tapi saya waktunya muktamar nggak muktamar bagaimana? Akhirnya bagaimana? Lapor PTN banyak kawan. Beserta rombongan itu ya. Nah, bagaimana ini Banom? Pada pertemuan PWI LS Boyolali, Kiai Haji Muhadi menceritakan kembali apa yang dilakukan Habib Lutfi bin Yahya terhadap Jatman dan NU, bahwa Habib Lutfi bin Yahya melemahkan NU dengan cara memisahkan Jatman dari NU.